Kelahiran Nabi Muhammad adalah sebuah peristiwa besar yang menyimpan sejuta keajaiban. Pasalnya, kelahiran penutup para anbiya tersebut diselimuti berbagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak peristiwa menakjubkan yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Peristiwa ajaib yang pertama, yaitu tanah haram tiba-tiba menjadi hijau dan tumbuh subur. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Makkah dikenal sebagai daerah pegunungan yang tandus dengan luas mencapai 850 km. Makkah terletak di Hijaz, yaitu lembah yang dikelilingi perbukitan. Daya tarik kota tersebut terletak pada air Zam-Zam dan Ka'bah yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim. Namun menjelang kelahiran Nabi Muhammad, kota Makkah diguyur hujan lebat sehingga menjadi subur dan menumbuhkan pepohonan lebat. Hal ini lantas membuat orang-orang terheran-heran, di mana tanah yang dulunya terkenal gersang dan tandus tiba-tiba bisa berubah menghijau dan tumbuh subur. Peristiwa ajaib yang kedua, Siti Aminah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim di malam kelima Rabiul Awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim memintanya agar bergembira karena telah mengandung Nabi Muhammad. Ajaibnya lagi, Siti Aminah tidak merasakan keluhan saat mengandung Nabi Muhammad. Padahal secara medis, seorang ibu akan mengalami keluhan ketika sedang mengandung. Beberapa keluhan yang sering terjadi diantaranya mudah lelah, mual dan muntah, suasana hati tidak stabil, keputihan, nyeri pada ulu hati, sakit kepala, kaki bengkak dan sebagainya. Akan tetapi, kondisi fisik demikian tidak dialami oleh ibunda Nabi Muhammad saat mengandung. Peristiwa ajaib yang ketiga, yaitu rumah Abdullah memancarkan cahaya hingga ke luar negeri. Menjelang kelahiran Rasulullah, rumah Abdullah di Makkah diterangi cahaya yang menerangi hingga negeri Syam. Saat itu tampak cahaya indah menerangi seisi rumah. Cahaya itu terlihat seolah-olah anak panah dan pelangi yang dapat terlihat dari kota-kota yang jauh. Ada juga yang berpendapat bahwa cahaya itu menerangi seluruh dunia. Peristiwa ajaib yang keempat, yaitu berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam disebutkan, Abdul Muthalib pada malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad pergi ke Ka'bah untuk bermunajat. Namun dalam riwayat lain Abdul Muthalib justru menyaksikan Ka'bah yang bergetar sehingga berhala-berhala di sekitarnya terjatuh. Peristiwa ajaib yang kelima, yaitu kemunculan burung ababil dan kehancuran pasukan Abraha. Dahulu menjelang kelahiran Nabi Muhammad muncullah pasukan bergajah Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai di Makkah, Allah menurunkan burung ababil yang membawa batu-batu api dari neraka. Burung-burung ini lantas melempari pasukan Abraha sampai binasa seluruhnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah istana megah yang pernah runtuh saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Istana ini namanya adalah Tak Kisra yang terletak di Al-Madain, Irak. Istana ini sangat populer karena berkaitan dengan peristiwa besar yang terjadi mengiringi lahirnya Rasulullah. Istana Kisra merupakan istana milik kerajaan Persia yang berbasis di Iran. Kisra sendiri adalah sebutan bagi beberapa raja Persia dari dinasti Sasania. Istana Kisra berkaitan erat dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, di mana kelahiran Nabi saat itu banyak mengguncangkan kerajaan besar penyembah berhala termasuk Kisra. Istana Kisra ini dahulu dibangun pada masa pemerintahan Raja Yazdajir pada abad keempat Masehi. Selama berabad-abad, Istana Kisra menjadi kerajaan Persia yang besar dengan segala kemegahannya dan ditakuti oleh banyak negeri. Kelahiran Nabi Muhammad mengguncangkan banyak kerajaan besar penyembah berhala sebagai peringatan dari Allah bahwa Nabi akhir zaman telah dilahirkan. Pada saat kelahiran Rasulullah, Istana Kisra berguncang dahsyat hingga meruntuhkan 14 menara istana dan menyebabkan tempat istirahat raja terkoyak. Padahal, saat itu tidak ada gempa sama sekali di tempat lain. Malam itu, Raja Kisra juga bermimpi melihat ratusan unta yang meraung di dalam mimpinya. Semua unta dalam keadaan mengamuk. Di depan semua unta, ada kuda-kuda Arab yang memimpin masuk ke wilayah Persia. Raja Kisra sangat terpengaruh oleh mimpi itu dan membuat hatinya ketakutan. Ia kemudian meminta muidzan atau penasihat kerajaan untuk mencari seseorang yang bisa menafsirkan mimpinya dan musibah yang menimpa istana Kisra. Setelah ditanya, ternyata maksud dari kehancuran 14 menara istana adalah adanya 14 orang yang akan mengambil alih kekuasaan. Kemudian, kerajaan Kisra akan mengalami kehancuran. Selain itu, akan ada seseorang yang datang dan membawa sebuah agama yang akan menghancurkan negara Kisra.
Sementara yang dimaksud dengan kuda-kuda Arab adalah para sahabat Nabi Muhammad yang mereka akan menaklukkan kerajaan Kisra. Sementara seseorang yang dimaksud akan datang membawa sebuah agama adalah Nabi akhir zaman. Istana Kisra akan dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Dan benar saja, istana Kisra hancur setelah terjadi Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah merupakan awal tanda keporak-porandaan kerajaan Kisra dan Persia, sebagaimana Kisra pernah merobek-robek surat Rasulullah yang dikirimkan kepadanya. Sebelumnya Rasulullah mengirim surat kepada Raja Kisra yang berisi seruan agar ia masuk Islam. Namun Raja Kisra malah merobek surat itu. Mendapati hal itu, Nabi Muhammad lantas berdoa kepada Allah agar merobek-robek kerajaan Kisra. Maka terkabullah doa Rasulullah dan hancurlah istana Kisra ini. Kekuasaan Kisra lantas jatuh ke tangan umat Islam saat Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disinilah lokasi runtuhnya gereja-gereja saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dahulu sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sejarah mencatat adanya beberapa peristiwa besar yang menjadi tanda-tanda kebesaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa ini seakan-akan menjadi pertanda bahwa akan lahir seseorang yang akan menjadi penerang bagi umat manusia. Di antara peristiwa ajaib itu adalah runtuhnya gereja-gereja di Buhairah. Buhairah adalah sebuah wilayah yang berada di kawasan kota tua Busro Selatan Syam atau sekarang Suriah. Kawasan ini dahulunya dikuasai oleh kaum Yahudi, namun kemudian dikuasai oleh kaum Nasrani. Di kota ini banyak berdiri gereja-gereja kuno bersejarah. Gereja Buhairah sendiri adalah gereja peninggalan kejayaan Romawi dan Yunani. Saat menjelang lahirnya Nabi Muhammad, gereja-gereja Buhairah ini runtuh dan amblas ke dalam bumi. Peristiwa ini lantas membuat orang-orang Nasrani terheran dan lari ketakutan. Sisa-sisa reruntuhan gereja-gereja Buhairah ini masih bisa kita saksikan di kawasan kota Busro, Suriah. Selain runtuhnya gereja, kelahiran Nabi Muhammad juga membuat api Majusi yang 1000 tahun menyala akhirnya padam dan lenyap. Majusi adalah agama atau kepercayaan yang menuhankan api. Api tersebut menjadi simbol kehadiran sang terang atau dewa kebaikan, selain itu juga menjadi simbol kesucian. Api tersebut selalu mereka jaga, agar dewa kebaikan selalu menang atas dewa kejahatan, dan agar mereka selalu diliputi kesenangan dan kebahagiaan. Namun di malam lahirnya Nabi Muhammad, Allah menunjukkan kuasanya bahwa dewa api itu tidak ada dan tidak bisa menolong apa-apa. Selain padamnya api Majusi, peristiwa besar yang terjadi momen kelahiran Nabi Muhammad adalah surutnya air Danau Sawa. Danau ini berada di wilayah Irak. Danau Sawa adalah mata air yang dikultuskan orang-orang Persia. Danau Sawa dianggap keramat oleh masyarakat Persia karena airnya selalu meluap, namun tiba-tiba mengering saat kelahiran Nabi Muhammad. Danau di Irak tersebut tadinya menjadi tempat persembahan dewa. Hal ini dipandang sebagai simbol berakhirnya berbagai kepercayaan mistis dan penyembahan berhala di sana. Selain itu, lembah Samawah juga mengalami kekeringan, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Raja Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Peristiwa besar selanjutnya yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad, yaitu banyak para ahli kitab yang melihat bintang besar. Para ahli kitab Yahudi dahulunya termasuk sebagai orang-orang yang menunggu kelahiran Nabi Muhammad. Para ahli kitab Yahudi melihat bintang besar yang bercahaya di langit jelang kelahiran Rasulullah. Namun, mereka menjadi ingkar kepada Nabi terakhir karena tidak terlahir dari bangsa Yahudi. Cahaya langit pada malam itu sangat terang benderang, karena berbahagia hendak menyambut lahirnya manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad. Inilah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.